Apa kabar semuanya? Oke. It's good to be back. Senang bisa kembali lagi ke rumah, ke tempat ini. Kami bersyukur, dari Christ Culture bersyukur teman-teman di CLCC menjadi cici gede lah ya dibilangnya ya. Kakak besar yang melahirkan gereja berikutnya ini. So, senang bisa dapat kesempatan kembali berbagi dengan teman-teman semua. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah tentang kemurahan hati. Nah, saya mau bicara banyak tentang story yang terjadi. So, what's your story? Itu pertanyaan yang saya berharap pulang dari sini, saudara-saudara bisa bawa. Dan di dalam tema bulanan di CLCC, Thy Kingdom Comes Upon My Values, kita mau sama-sama belajar bagaimana sih kebenaran firman Tuhan bisa menginvasi hidup kita. Saya berharap saudara dapat terus merenungkan Injil ya. Direnungkan, dengar, pikirin ulang. Dan mengizinkan Injil membongkar value-value yang saudara-saudara miliki selama ini. Kalau kita punya cara pandang A, cara pandang B, cara pandang C, izinkan Injil ganti ulang. Saya berdoa ini terjadi, pulang dari sini saudara bisa alami ini. Nah, saya suka sekali kalau saya bilang membongkar-bongkar gitu ya. Kenapa? Karena ini tuh bicara value dari kerajaan Allah itu betul-betul upside down, betul-betul terbalik. Cara mikirnya enggak seperti apa yang dunia pikirin. Kalau dunia tampar pipi kiri, apa yang dilakukan? Kasih pipi? Enggak. Kasih tangan kanan. Lawan saja. Tapi kalau kerajaan Allah gimana? Ngalah. Berkati. Ketika ada yang nyinggung, apa yang dilakukan? Ampuni. Nah, saya bersyukur pemikiran-pemikiran yang bolak-balik begini. Itu yang sebetulnya Tuhan desain untuk merestorasi kita. Tuhan mau merestorasi kita kembali ke posisi di mana kita dulu seperti Adam dan Hawa. Tidak pernah jatuh dalam dosa. Ngalamin lagi pemulihan ke sana. Nah, saya pengen berdoa supaya saudara juga mengalami restorasi ini. Amin. Oke, saya pengen kita mulai sama-sama lihat satu klip yang ada ini. Nonton dulu ya. The idea of suspended coffees originated in Naples in Italy, and it's kind of grown worldwide. Suspended coffee is where someone buys a coffee for somebody else who is in need of it. So they could be homeless, they could be really hard up on their luck, or it would be collaborated with the refugee centre down the road. And the coffee is already paid for. They just come in and ask for what they would like, and it's all sorted and carried off from there. The people who donate can really vary. It can be business people who just grab a coffee on their way to work. It can be mums with young kids. We get a lot of our regular customers who donate regularly. Morning. Hi there. Can I have a double shot latte, please? And I'll buy a suspended coffee as well. I think the scheme's a good idea. We were asked about it as regulars. It's not intrusive. We have two ways of doing it. So we hand out cards to some of the local communities that are around here, so specifically the refugee project. We hand those out to the service users who they think would benefit from having somewhere to come and get a free coffee. May I pay for suspended coffee? And the other one we have is like a walk-in, so we have a tally on the wall of how many walk-ins we have available. So someone can come in off the street and just say, I've heard about suspended coffee, can I have one? Would it be possible to have a suspended coffee, please? Of course, let me know that. I'm not getting a lot of money myself at the moment, so there's times when you need a coffee or you want a coffee and you just haven't got enough money to get one. And there's a place like this you can go and you can get one thanks to the generosity of other people. Thank you. It's good for the community. It just helps people to come out of themselves a bit. Maybe you're not stuck in your own little world in your house, staying at the same four walls all the time.
I know if I was stuck in the house all day, 24/7, I'd be going crazy. And knowing I can come up here and it does make things a lot easier. This is more of a local scheme, and this is a sort of a community cafe, so that I know the people here, they know me. I know the person who runs the asylum project, the renewal program. I trust everybody. You see your contribution actually working in a direct and local way rather than going off to some international charity. There are a lot of people who say, oh, you know, it's just business making money. Yes, we do profit from it, but you know, at the end of the day, that profit is always going into building the community. We trust that our customers trust us, and I think it's a really good way of embracing the community spirit and for people to feel good. Oke. Berapa banyak yang suka kopi? Saya salah satunya. Saudara mulai terpikir untuk beliin kopi di tempat dimanapun saudara beli dan mulai simpen untuk orang berikutnya? Saudara mendengar cerita tadi, saudara mendapatkan inspirasi. Saudara mulai berpikir kalau kita adalah gereja yang mau memberkati kota, saudara bisa lakukan ini. Kenapa? Karena itu berguna banget buat komunitas. Orang jadi kenal, orang jadi memiliki koneksi. Karena ngumpul di satu kafe, ada orang lain yang bayarin kopinya mereka. Helpful banget gak? Saya ikutin program ini, Suspended Coffee ini udah lama. Tahun, kalau enggak salah, 2000 belasan di Facebook. Dan bukan tentang tradisi di kota Naples yang tadi saudara lihat. Jadi itu secara tradisi di kota itu, orang-orangnya kalau beli kopi suka begitu. Lalu ada orang Amerika datang ke kafe di situ, ngeliat semuanya ini, dan dia dapat ide, saya mau bikin satu gerakan di sosial media. Dan dia bikin itu menyebarkan cerita-cerita kesaksian, kebaikan yang orang-orang buat, supaya menginspirasi lagi orang-orang melakukan kebaikan. Dan cerita itu sampai ke saya ikutan, hari itu ya ketahuan umurnya lah ya, saya baca Facebook, saudara-saudara kan teman-teman ini kan pada IG gitu ya, malah ke TikTok larinya gitu ya. Kalau saya kan masih yang zaman dulu gitu. Dan waktu saya baca itu, saya mulai inspirasikan ini ke anggota home saya. Ini tahun 2018-an itu. Saya ajak mereka, malah lebih awal malah mungkin bukan 2018. Istri saya yang di belakang lebih tahu lah umur berapa itu saya harus ngomongin semua ini. Nah tapi di awal itu saya ngomong sama anggota-anggota home yang ada. Dan dalam waktu singkat anggota home-nya itu jadi orang-orang yang terinspirasi untuk helpful juga. Semua senang memberi. Pergi keluar bukan karena ada event. Bukan karena kita mau menolong. Enggak, hati mereka person to person. Karena diceritain inspirasi begini. Mereka pergi traktirin orang, mereka pergi tolongin orang, doing something nice to others. So, sebuah cerita bisa menginspirasi. Sebuah cerita bisa membuat kita, wow, if they can do this, kalau mereka bisa lakukan ini, saya juga bisa lakukan. Dan saya terdorong, compel, mulai terinspirasi, mulai tergugah, saya mau lakukan juga. Jadi saudara, setiap cerita yang ada membuat kita bisa dapat idenya. Saya khotbahkan khotbah ini di Christ Culture, di gereja lokal. Saya taruh sebuah film advertisement Thailand. Kalau saudara tahu advertisement Thailand itu biasanya kocak-kocak gitu ya. Tapi yang kali ini cukup mengharukan gitu ya. Dan saya lihat orang-orang mulai nangis-nangis gitu. Cuma ditunjukin sebuah story, orang terinspirasi. So poinnya di sini adalah, kalau saudara bisa tangkap story yang akan saya ceritakan berikutnya. Saya berdoa dan berharap story ini menggugahmu. Dan gak cuma menggugah, mengubahkan engkau. Oke? Saudara siap? Buka hati? Kencangkan sabuk pengaman. Kita buka ayatnya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 12. Saya ingin saudara baca yang genapnya. Saya baca yang ganjil. Ini ayat panjang, kalau saya doang yang baca, saya akan kecapean. Oke? 1, saya akan baca yang ganjilnya, habis itu gantian saudara ya.
2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. 6. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Amin. Firman Tuhan bercerita dari potongan yang dibaca ini tentang satu kisah di mana Paulus kirim surat ke jemaat di Korintus. Dan waktu dia nulis surat di jemaat Korintus, ada beberapa latar belakang yang perlu saya jelaskan dulu. Kejadiannya seperti ini. Kalau saudara lihat peta ini adalah tempat bagaimana Paulus keliling-keliling pelayanan. Dia pergi ke Efesus, dia pergi ke seluruh Asia itu ya. Ada di kota Troas, Athena, Korintus, Akaya dan seterusnya. Makedonia itu paling utara atas. Nah ini bukan daerah orang-orang Roma, karena Roma itu ada kalau di sebelah teman-teman ngelihat di sebelah kiri itu ada satu pulau lagi, Roma tuh di sana. Nanti lihat di Google Map posisi-posisinya di mana. Nah, Paulus tuh pernah keliling-keliling dan Makedonia itu posisinya di sana. Dan kali ini dia nulis surat ke jemaat Korintus cerita tentang jemaat Makedonia ini. Dia lagi ngomong sama jemaat Korintus. Nah, jemaat Korintus ini jemaat yang unik. Jemaat di mana kadang-kadang Paulus pernah disalahartikan, dibanding-bandingin sama rasul-rasul lain. Paulus harus tegur berkali-kali sampai terjadi perdamaian lagi. Jadi ini contoh kehidupan kekristenan, contoh kehidupan anggota jemaat yang memang dinamikanya begitu. Salah ngerti segala macam, karena jaraknya juga jauh. Untuk keliling kemana untuk mendengar fresh new word of God, itu gak semudah hari ini. Bapak ibu saudara bisa buka IG, bisa buka sosial media yang ada dan langsung tahu apa ayat baru hari ini. Apa pendeta yang sebelah dunia mana ngomong. Kalau buat jemaat zaman dulu sulit. Nah, kegerakan Tuhan Yesus dimulai pertama kali itu dari Yerusalem. Ini saya coba cari peta yang lebih baik, ya propernya adanya ini. Dari Yerusalem keliling kemana-mana. Ada yang sampai ke Siprus, Kreta itu ke Italia, Roma sana. Nah, Akaya, Athena, Efesus itu sama Makedonia itu atas sana. Tapi dia terus sampai ke Mesopotamia, sampai ke Libya. Injil diberitakan keliling kemana-mana. Tapi startnya dari Yerusalem. Nah, beberapa dekade setelah penyebaran Injil mulai dari Yerusalem. Jadi mungkin 20 tahunan, mungkin 30 tahunan, saya kurang tahu persisnya. Tapi beberapa dekade itu terjadi, Yerusalem mulai mengalami kelaparan. Ada bencana kelaparan mulai masuk.
Orang-orang Kristen di Yerusalem susah hidupnya. Kalau zaman sekarang kita kenalnya krisis moneter. Susah makan, susah uang, susah segala. Itu yang terjadi. Nah, waktu Paulus sudah pelayanan keliling-keliling ke Makedonia, ke Roma, ke Tesalonika ini, dia temukan jemaat yang dia rintis di sini ini nggak ngalamin krisis moneter itu seperti yang di Yerusalem. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mulai ngomong sama jemaat-jemaat binaan ini, sama gereja-gereja di kota-kota ini. Hei teman-teman, tahu nggak? Yerusalem, pusat dari kegerakan Yesus, pusat dari penyebaran Injil, titik pertama di mana Allah mempercayakan berita Injil itu kepada kita semua. Saat ini lagi susah. Saudara-saudara kita di sana lagi susah. Yuk, bisa nggak kita lakukan sesuatu supaya oleh karena kita satu tubuh Kristus, kita bareng-bareng, kita bisa bekerja sama, saling menanggung beban yang ada. Tubuh Kristus merupakan jemaat-jemaat lokal yang terikat satu sama lain. Barengan. Di dalam benaknya Paulus, walaupun beda-beda, mereka semua satu. Hatinya mestinya satu. Kalau ada satu tubuh yang susah, yuk bareng-bareng kita tolong. Dan itu yang Paulus terus omongkan sama jemaat-jemaat ini. Dan mereka semua mulai sadar, oke, kami mau meresponi. Caranya gimana? 1 tahun dikasih waktu untuk kumpulin dana. Dari setiap daerah-daerah. Jadi dibikin surat, dimaklumkan idenya begini. Dan mereka ngebales, daerah-daerah semua ngebales. Kami mau, kami mau, kami mau, kami mau. Termasuk Korintus. Korintus bilang juga, oke, kita siap. Nah, dan waktu mereka ikutan, di pasal 16 ayat 1 sampai 4, tolong tunjukin ayatnya. Muncul gak? Ini mah yang 11, anyway. Nah 16 ayat 1 4 ditulis, mereka kumpulin dananya per minggu sampai 1 tahun lamanya. Dan saya mesti bawa kita ke ayat yang lompat ini ayat yang di kedua terakhir, ayat 11. Di situ dikatakan begini, selesaikan juga pelaksanaannya ini. Jadi Paulus nulis buat Korintus, kamu beresin deh. Apa yang kamu ikrarkan itu kamu beresin. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Nah saudara, saya mesti angkat dari belakang ini supaya saudara ngerti kenapa Paulus sampai negor kayak begini. Kejadiannya tuh gini. Nah Paulus tuh waktu kumpulin 1 tahun lamanya dan dia ngomong sama semua daerah yang ada. Dia tuh ngomong begini, nanti kalau udah ada dananya masing-masing perwakilan dari kota-kota ikut sama saya. Bareng-bareng pergi ke Yerusalem. Supaya kalian sendiri saksikan bahwa uang pengumpulan ini gak dibawa kabur sama Paulus. Walaupun semua percaya Paulus gak lakukan itu. Tapi di situ Paulus dorong supaya kamu juga ikut bareng sama saya ngalamin sukacitanya. Waktu kita bisa tolong jemaat yang pertama-tama membawa Injil kepada kita semua. Jadi dikumpulin tuh orang-orang. Mulai disiap-siapin dan Paulus mulai keliling. Next stopnya itu Korintus. Dan waktu terus mulai mendekat gitu, dapat report Korintus belum beres pengumpulannya. Makanya dikirim surat duluan. Beresin cepet, kalau nggak awkward. Ini yang lain udah pada datang, udah bawa duitnya, perwakilan-perwakilan dari kota-kota dari tubuh Kristus yang lain udah siap. Nanti nyampe ke Korintus, Korintusnya belum siap. Makanya di warning, kan kamu kemarin dulu udah bilang, kamu siap. Jadi di warning ini, jadi saudara bisa ngeliat 2 Korintus 8 ini tujuannya ngapain? Bentar lagi saya bakal nyampe ke tempatmu. Siap-siapin, beresin semuanya. Dapat gambar bayangan apa yang terjadi dengan surat ini? Nah, dan ketika Paulus dengar kabarnya, Korintus belum siap. Saudara pernah gak ngalamin posisi kayak Paulus begini? Kalau buat yang pelajar, buat yang mahasiswa, engkau mungkin pernah ada project
kerjasama. Atau engkau ada di dunia kerjaan, ada satu proyek di mana engkau bagi tugas sama teman-temanmu. Dan dari 4-5 orang yang mengerjakan proyek sama-sama, 1 orangnya mabal. Nggak lakukan itu. Saudara, apa yang saudara ekspresikan? Kesel. Kayak anak saya waktu itu bikin tugas sekolah gitu, ditinggal orangnya. Wah, anak saya dominan intim, nggak kerjain, saya kerjain sendiri. Hajar. Sikat, ngapain nungguin dia? Atau ada yang marah-marah kan, baper kan. Mestinya dia yang bawa, mestinya dia kerjain. Dan akhirnya menghabiskan 2 hari, proyek hilang karena kita ngomel-ngomel dulu gitu. Paulus diperhadapkan pada banyak pilihan loh. Ini jemaat udah bilang iya. Udah mau kerjain, kok nggak jadi? Belum ada, belum beres. Menurut saudara kira-kira Paulus berhak nggak untuk ngomong gini? Bro, tobat bro. Jangan males. Lu udah bilang, bisa nggak kayak gitu? Mesti punya hak. Tapi instead of, daripada dia mulai ngegas. Dia bikin story ini. Dia bikin sebuah cerita. Cerita tentang apa? Jemaat Makedonia. Nah, dari latar belakang ini cerita sesungguhnya. Tetap kencengin sabuk pengamannya. Kasih tahu kanan kiri, ini baru mulai filmnya. Khotbahnya baru mulai di sini. Tadi tuh introduction. Panjang ya, tapi mau nggak mau. Kalau nggak bingung, kenapa ini Makedonia disebut-sebut, oke? Ayatnya, 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kasih karunia. Ini cerita tentang kasih karunia. Kalau judul khotbah saya tentang kemurahan hati, sebetulnya kemurahan hati bukan bicara tentang materi yang kau berikan. Bukan bicara tentang kopi yang kau berikan untuk berikutnya. Tapi ini bicara tentang kasih karunia. Kasih karunia apa? Kasih karunia Tuhan kepada jemaat di Makedonia. Bahkan kalau saudara pelajari surat-surat Paulus yang saudara pelajari baca terus. Di ayat Korintus ini Paulus paling pakai banyak kata kasih karunia. Kasih karunia itu bahasa Yunaninya charis. Atau kata lainnya grace. Charity, you know? Itu akar katanya dari sini. Grace is a gift. Grace itu pemberian. Kado. Berapa banyak yang pernah terima kado tapi harus menebusnya? Itu bukan kado saudara. Kalau engkau harus menebus kado itu adalah undian. Engkau bayar tebusan untuk dapat itu. Kado itu sesuatu yang diberikan bukan karena engkau membayar sesuatu. Nangkep? Engkau ulang tahun. Orang-orang lain jadi berhutang ngasih kado ke kamu. Saya untung gak ulang tahun hari ini. Kalau enggak saya tagih semua. Saudara tahu, engkau tidak membayar supaya engkau dapat kado. Itu pemberian. Engkau dikasih. Itu pengertian kata cherish. Sifatnya cuma-cuma. Nah, cherish itu bukan berarti kalau saudara lakukan sesuatu sama saya, maka saya akan balas lagi. Enggak. Cherish itu cuma ngasih. One way. Bukan bolak-balik. Atau saudara mungkin lagi kesinggung sama orang. Berantem. Mobilmu diserempet. Tetangga ribut. Ganggu engkau istirahat. Dan saudara punya banyak hak. Untuk datang sama orang itu. Menuntut pertanggungjawaban. Tapi ketika engkau memutuskan untuk, udahlah, aku ampuni aja. Karena mungkin seorang Kristen yang baik, jemaat CLCC, engkau mau mengampuni, dan engkau memutuskan untuk, ya udah deh, enggak saya tuntut. Itu cherish. Itu kasih karunia. So, kasih karunia itu punya pengertian, sesuatu yang diberikan, engkau enggak membayarnya, you didn't earn it. Dan itu sesuatu yang bicara tentang pengampunan. Nah, cherish juga bicara kemurahan hati. Generosity. Kalau saudara memiliki resources,
saudara melakukan hal yang baik bagi orang lain dengan apa yang saudara punya, saudara sedang melakukan cherish. Jadi saudara bisa kerjakan cherish ini. Ini enggak sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang ideal hanya kita renung-renungkan saja. Enggak, ini sesuatu yang lively, sesuatu yang penuh dengan tindakan. Nah, Paulus nulis waktu di pembukaan ayat itu. Ayat berikutnya. Saudara-saudara kami hendak beritahukan kepada kamu tentang kasih karunia itu. Isi pikirannya Paulus itu. Ini pemberian, ini bicara pengampunan, ini bicara tentang sesuatu yang gak pernah harus ada timbal baliknya. Ngasih. Nah, yang menarik ayat 2 itu bilang ini. Selagi dicobai dengan berat, jemaat si Makedonia ini dicobai dengan berat. Dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, perhatikan gini. Ketika kasih karunia Tuhan diberikan ke jemaat Makedonia ini oleh Tuhan, efeknya adalah jemaat ini bersukacita. Sekalipun dicobai dengan berat. Saya suka gambar yang berikut ini. Anak kecil tuh punya sukacita yang full. They know how to rejoice. Karena gak punya beban. Belum bayar uang kuliah. Belum bayar tagihan-tagihan yang ada. Belum bingung masa depan mereka. Gak ada beban. Tapi jemaat Makedonia penuh dengan beban. Dan bebannya besar sekali. Dicobai sedemikian rupa. Mereka tetap bersukacita. Kok bisa? Karena firman Tuhan di Roma 14 ayat 17 katakan begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada satu sukacita yang out of this world. Yang bertolak belakang sama pengertian value dunia ini. Sukacita yang lain, yang asing, yang masuk ke dalam hatinya para jemaat di Makedonia dan membuat mereka betul-betul kerasa, wow, sukacitanya Roh Kudus. Saudara, kondisi jemaat itu miskin loh, lagi kurang, lagi sangat kurang. Tapi kok dalam keadaan kurang gitu mereka bisa bersukacita? Mati? Gak apa-apa. Karena apa mereka bisa bersukacita begitu? Karena mereka menjadikan kerajaan Allah sebagai harta yang paling berharga. Tahu gak di benaknya orang Makedonia itu kayak begini. Saya sekarang mengerti. Saya orang yang telah ditebus. Paulus datang ke dia. Paulus datang ke jemaat ini. Paulus kabarkan, hei tahu gak ada satu orang yang tanggung semua susahmu. Tanggung semua dosamu. Ada satu orang yang memerdekakan kamu dari semua hukuman yang harus kamu terima. Kita semua bakal binasa, tapi ada satu orang yang bebasin kamu. Dan Paulus komunikasikan ini sekian tahun lamanya. Dan mereka percaya karena Roh Kudus. Sama seperti saudara-saudara sudah percaya hari ini. Dan mungkin yang belum, ini berita buatmu. Engkau mesti tahu bahwa ada yang nanggung dosamu. Ada yang peduli sama hidupmu. Supaya apa? Supaya engkau tidak mati menuju kebinasaan. Dia mengasihimu sedemikian rupa. Dia tahu dosa-dosamu. Dia tahu engkau gak bisa. Dia tahu engkau gak layak. Tapi sama dia, sama Tuhan Yesus, engkau diampuni, dilayakan, dijadiin anak Allah. Saya suka ngobrol sama orang. Saya suka menggambarkannya gini. Saudara, tahu enggak? Kita ini kotoran. Pernah lihat kotoran? Di jalanan berserakan gitu. Tapi sama Tuhan, kotorannya ditebus. Tadinya mesti diinjek-injek, dibuang-buang, ditebus, disucikan, dibersihkan, diubah jadi anak Allah. Saya kalau nginget cerita begini, buat saya, man, this is awesome. Ini luar biasa. Allah yang besar itu bukan Allah yang kejam dan sikat semua ciptaannya ketika ciptaannya itu tidak menuju kepada impian yang dia miliki.
menuju dosa, memilih jalan sendiri, percaya sama diri sendiri, tidak percaya sama penciptanya. Ketika ciptaannya kayak begitu, sang pencipta ini nggak langsung hancurkan semuanya. Dengan kasihnya dia memilih jalan yang paling sulit. Mati, tebus semuanya. Beresin ulang, taruh rohku di dalamnya. Kerja keras sesuai kerelaan hati orangnya supaya orangnya dikuduskan sama kuasa itu. Saudara bisa ngerti ini? Itu tuh kita. Dan itu yang disadari oleh jemaat Makedonia. Mereka sadar mereka memiliki harta yang luar biasa. Gara-gara di Yerusalem ada seorang yang namanya Yesus. Dan ada sekumpulan murid-muridnya, para rasul. Dan ada orang yang namanya Paulus yang menyampaikan berita ini. Bahwa mereka telah ditebus. So mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Mereka ngalamin kemiskinan besar itu bukan karena bencana alam, kelaparan seperti orang-orang Yerusalem. Bukan. Mereka tuh pindah jadi orang percaya, jadi hidupnya dibikin susah. Diambilin harta bendanya. Dibikin sulit. Dibikin akhirnya miskin. Ditekan, dipukulin, dikucilkan. Gak dianggap bagian dari masyarakat Makedonia. Diusir dari rumah mereka. Itu yang terjadi sama mereka. Nah makanya Paulus tulis tadi, timpaan yang menuju ke arah mereka berat banget. Ditekan sedemikian rupa. Tapi buat mereka, enggak apa-apa kamu ambil semuanya ini. It's okay. Mau diambil rumahnya, diambil ternaknya, it's okay. Susah sih hidup, enggak apa-apa. Saya udah dapetin yang lebih berharga. Saya udah dapetin Yesus. Kamu enggak bisa ambil Yesus saya. Dan dari sini kita mulai lihat perbedaan kita dengan jemaat Makedonia. Dari sini kita mulai nyadar. Oh oke. Yesus belum segitunya buat hidup saya. Ouch. Saudara merenungkan Injil. Itu mestinya membuat kita nyadar sampai ke sini. Seberapa penting Yesus buat kita. Apakah dia cuma pintu keselamatan? Atau dia benar-benar Tuhan yang hidup, yang mati dan sayang? Karena kalau engkau sadar ini identitasmu berubah. Saya berdoa semoga kita semua bisa ngalamin seperti yang klip berikut ini. Semoga bisa nyala. Oh lagi restart. Video gak bisa. Oke lanjut. Saudara pernah tahu kalau anjing itu suka teralihkan perhatiannya ketika lagi main-main sama tuannya. Saya pernah lihat dan saya juga pernah dulu punya anjing. Saya suka elus-elus dia tadinya ngeliatin saya gitu ya. Lidahnya keluar-keluar gitu. Saya gak akan keluarin lidah saya di sini. Saya tidak semirip itu dengan binatang-binatang itu. Tapi kadang-kadang hewan-hewannya kan ngeliatin ya. Oh gitu ya memandang tuannya. Tiba-tiba dia tegang, belok kanan. Serius. Ada tupai lewat, squirrel lewat. Terus lagi, tupainya lewat di kiri, tegang lagi, lihat sana. Perhatiannya teralihkan. Lagi ngelihat saya, perhatiannya teralihkan. Nah saya berdoa ya, Kristus tuh sangat memukau hidupmu, supaya akhirnya engkau belok, gak ngeliatin terus cuma hidupmu. Dan kau lihat dia terus, lupa sama hidup. Bisa gak kayak gitu? Saya berdoa saat ini, Roh Kudus lagi gerak di dalam hatimu. Sampai Kristus benar-benar jadi sesuatu yang memukau sekali. Nah mereka jemaat Makedonia mengalami sukacita karena diampuni. Mengalami mereka tuh betul-betul grateful banget. Tuhan engkau ajaib. Dan dalam hal ini mereka terdorong untuk menjadi murah hati. Menarik ya saudara ya. Makedonia ini miskin. Dia punya kemurahan hati. Sementara Korintus berkelimpahan. Malah enggak. Malah menunda-nunda. Malah tunggu-tunggu aja. Nah saya gak tahu quote-nya bisa muncul atau enggak. Tapi saya bacakan sama saudara. Dan kalau gak baca, saudara boleh ketik, ambil handphone ketik ini.
Kita bisa memiliki banyak uang dan sayang untuk kehilangan uang. Sehingga kita bertindak seperti orang miskin. Saya ulang, kita bisa memiliki banyak uang dan sayang untuk kehilangan uang. Sehingga tindakan kita seperti orang miskin. Saudara tahu? Itu sesuatu yang buat saya waktu saya renungkan ini, wow Lord, I hope this is not me. Tapi Engkau yang tahu isi hatiku, dan kalau ini adalah aku, ubahin aku. Dan Tuhan ngomong berikutnya. Atau kita mungkin dalam keadaan berkekurangan dan tetap memilih banyak kesempatan untuk menjadi kaya. Engkau bisa memiliki banyak uang dan sayang kehilangan uang sehingga engkau bertindak sebagai orang miskin. Atau engkau bisa mungkin kekurangan tapi engkau tetap memilih kesempatan-kesempatan yang ada untuk menjadikan dirimu kaya. Tahu nggak di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Saudara-saudara, kami hendak memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia ini. Mereka meskipun sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Perhatikan di sini, meskipun miskin, kaya dalam kemurahan. Seolah-olah Paulus lagi nulis surat ke Korintus ini, dia definisiin ulang. Apa sih arti kaya? Apa sih arti miskin? Ternyata bukan sebatas apa yang ada dimiliki atau terlihat dari luar. Tapi sungguh apa yang ada di dalam. Saudara pernah gak ketemu sama orang-orang yang kaya di muka bumi ini? Mereka mungkin gak memiliki banyak. Tapi helpful duluan. Saya punya satu anggota jemaat. Usianya udah cukup senior. Setiap kali kami datang ke cell group, ke home, dia yang paling pertama datang beresin kursi di situ. Dia yang paling pertama datang untuk selalu rapihin tempat untuk kita bisa home dengan enak. Dia yang pulang terakhir beresin semuanya juga. Dia mungkin gak punya banyak, tapi hatinya itu loh. Dan di tengah-tengah kalau dia ada berkat dikit, dia bawa martabak. Gak bagus sih untuk makan malam-malam martabak, tapi hatinya itu luar biasa. Dan dia tahu saya suka martabak. Jadi kalau saya selalu mampir di situ, ada martabak. Saya bilang, kok kamu tuh jangan beli terus lah. Udah simpen itu buat kamu. Enggak kok, ini dikit. Kok suka, saya beli. Ini orang kaya. Pendapatannya enggak, yang kerja lebih banyak istrinya. Dia ngajar, ngelesin. But it really blessed my heart. Kemarin ulang tahun, saya ulang tahun. Toto dia datang bawa bingkisan kantong plastik. Dia kasih saya. Kaos gambarnya beruang. Saudara bayangkan saya pakai baju gitu, kaos gitu, ada gambarnya beruang-beruangan. Beruangnya lucu lagi. Di belakangnya tuh, do good. Always do good gitu. Lucu gitu. Saya pikir, tapi thank you ya, dia orang memberi ya gitu ya. Saya tahu ekonominya dan dia memberi gitu. Dan satu kali kami harus pelayanan di teens, saya dan istri harus khotbah berdampingan. Cerita tentang bagaimana kita mau mencintai, belajar saling mencintai. Kan anak-anak teens lagi belajar pacar-pacaran dan lain gitu ya. Jadi kami jadi model cerita begitu. Satu kali kami cari outfit nih, mau pilihnya apa? Baju beruang. Pakai. Jadi berkat buat teens. Teens yang langsung bilang, pendetanya udah om-om pakai baju beruang. Tapi itu membuat mereka dengerin firman dan mereka diubahkan. Hati yang kaya. Dengan keramahan, dengan penerimaan mereka. Mereka enggak punya banyak tapi itu memberkati hati kita. Berapa banyak yang pernah ketemu orang-orang kayak gini? Saudara, apapun yang mereka miliki dengan senang hati mereka segera bagi dengan orang lain. Kalau saudara pernah ketemu orang-orang kayak begini, ini yang Paulus bilang jemaat yang kaya. Puji Tuhan, hiduplah dia karena Tuhan membangkitkannya. Saudara, kebalikannya ketika jemaat Korintus
menahan dirinya. Mereka seolah terpenjara oleh harta mereka. Berapa banyak yang pernah ketemuin orang-orang yang ke penjara begini. Jangan kasih lah, takut kurang. Nanti malah gak ada buat kita jalan-jalan ke Jepang. Takut kurang. Nanti gak punya untuk kita bisa liburan ke Paris. Takut kurang. Terpenjara. Jadi bagi Paulus punya sedikit uang tapi memiliki sukacita itu yang kaya. Punya banyak uang tapi tidak punya sukacita karena Roh Kudus, itu yang miskin. Miskin secara rohani. Dan buat jemaat Makedonia ini, kasih karunia Allah itu sudah memperkaya mereka segitunya. Berapa banyak yang perlu mendengar firman kayak begini? Mungkin saudara berpikir, saya hari ini lagi bokeh nih. Tahu bokeh itu bahasa Ibrani. Baru tahu kalau sebetulnya saya gak ada duit. Tapi sekalipun bokeh, saya kaya oleh sukacita karena Roh Kudus. Atau mungkin sebaliknya, ada yang lagi penuh nih, berlimpah nih, baru tahu ternyata ketika saya takut kehilangan ini, saya sedang miskin. Sehingga saya berdoa saudara bisa betul-betul merdeka. Sehingga ketika masalah keuangan muncul, kita gak jadi putus asa. Tolong gambar berikutnya. Saudara boleh tanyakan kepada diri sendiri. Siapa identitas kita? Apakah saya masih terdefinisikan oleh kaya dan miskin saya? Apakah saya masih melihat siapa jati diri saya karena apa yang saya punyai? Yuk cek sama-sama. Cek. Kalau kita itu sebetulnya memiliki identitas sebagai anak-anak Allah. Karena apa yang Kristus perbuat. Nah, identitas yang seperti ini yang menyebabkan jemaat Makedonia memberi. Mereka sadar banget mereka telah dikasihi oleh pribadi terpenting di alam semesta. Mereka gak haus lagi butuh penerimaan karena mereka telah diterima dengan luar biasa. Mereka memiliki semangat untuk memberi. Mereka memiliki semangat untuk ngasih. Jadi waktu Paulus kasih tahu Yerusalem kesulitan, respon pertama mereka adalah mana siapa yang harus dibantu? Yerusalem ya. Oke, kita akan atur supaya kita tolong mereka. Bentar, saya nggak punya apa-apa. Tenang, kita akan cari jalan. Yang penting Yerusalem harus dibantu. Sadis nggak? Kenapa? Mereka mikir gini, karena mereka kita selamat. Kalau kita nggak tolong mereka, keterlaluan. Ayo Paulus, izinkan saya tolong jemaat Makedonia. Paulus bilang gini, enggak, kamu lagi susah. Hartamu lagi diambil. Kamu lagi gak bisa nolong. Mereka bilang, Paulus demi Tuhan, jangan larang kami. Jangan. Kami desak, lihat ayat berikutnya. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta, mendesak kepada Paulus. Ini artinya, jangan di stop Lus. Biarkan kami ambil bagian. Kami tubuh Kristus. Kami gak tahan. Kristus sudah terlalu baik buat kami. Dan mereka yang tolong kami pertama sampai kami ngalamin kebaikan Kristus gini. Mereka memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Dilarang, terobos terus. Mereka melakukan ini karena tahu diri. Sebagai tubuh Kristus, gak bisa sendirian. Ayat berikutnya. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri. Mereka memberikan pertama-tama kepada Allah. Lalu kepada kami. Dan ayat berikutnya. Sebab itu kami mendesak kepada Titus. Supaya mengunjungi kamu.
Dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Yang mulai di Korintus itu Titus. Titus jadi utusan pertama yang ngasih tahu. Jemaat Korintus, jemaat Yerusalem butuh. Yuk kita mulai. Yuk atur ya kayak gini ya. Semua siap setuju. Dikirim ulang sama Paulus. Harus ngerepotin si Titus 2 kali. Pergi duluan sebelum utusan-utusan dari jemaat yang lain. Nyampe ke Korintus. Dan kalau engkau perhatikan ayat 5. Waktu mereka memberikan diri mereka kepada Allah, kemudian kepada para rasul. Kayak Yesus ya. Kayak Yesus banget. Dan di sini ayat 6. Makanya, bukan ayat 6, ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Paulus lagi nulis gini, you know what? They give themselves to God. Dan you know Korintus, kamu tuh udah kaya. Kamu tuh kaya sama apa? Sama iman. Kamu tuh kaya sama apa? Perkataan firman. Kamu kaya sama pengetahuan. Kamu kaya sama kesungguhan untuk helpful. Jadi ngerti gak? Korintus tuh bukan jemaat yang abal-abal loh. They are already doing all this. Mereka udah lakukan semuanya ini. Dan dalam kasih terhadap kami. Tapi gini, ayo kamu juga mesti kaya di sini. Seolah-olah kayak gini, kalau kamu kurang yang ini gak lengkap. Hidup sih, bagus sih, gak lengkap. Kayak gambar berikutnya ini. Pohon gak ada buahnya. Besar, tinggi, rindang. Berguna gak? Berguna. Tapi gak lengkap. Kalau dia menghasilkan buah yang manis juga. Udah bagus, tinggi, bikin teduh, bikin kenyang lagi. Perfect. Lanjut ya, ayat 8. Makanya Paulus kata ini. Aku mengatakan ini bukan sebagai perintah. Dia tidak pakai otoritasnya. Dengan lemah lembut dia menuntun. Melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Dengan nunjukin Makedonia ini ke kamu. Aku mau nguji keikhlasan kasih kamu. Dan bukan untuk bikin dia ngerasa bersalah. Dan saya berdoa saudara pulang dari sini gak merasa bersalah. Tapi terinspirasi. Diuji keikhlasan itu kayak gini. Tahu gak bro? Tahu gak jemaat Korintus? Kemurahan hati itu sudah ada di dalam dirimu. Gambar berikut. Ayat berikut lagi. Ini sudah ada di dalam dirimu selama ini. Yuk diuji. Pengujian yang Tuhan berikan itu merely semata-mata. Bukan untuk bikin terbukti gak engkau menang, kau kalah, kau menang, kau kalah. Maka Tuhan mengujimu. Enggak. Ujian tuh untuk membuat engkau melek matanya. Oh diginiin sama orang saya udah sabar toh. Oh dikhianati orang sama segini, diginiin sama orang saya bisa ngampunin toh. Kalau mungkin kau belum bisa, kau dikhianati, kau masih bereaksi marah. Ya nyadar juga kan, oh saya masih marah toh. Menguji itu begitu. Dan kalau engkau dapatin kau kurang, datang sama kasih karunia-Nya. Ubahin aku lagi, tolong aku. Saudara, Kristus tuh sudah memberikan rohnya di dalam dirimu. Dia sudah mampukan engkau untuk memilih yang indah, yang tepat. Membuat value di dalammu itu sudah berubah. Will you allow him to work it in your life? Maukah engkau mengizinkan kuasanya kerja di dalamnya? Karena engkau datang dan minta kasih karunia-Nya. Tolong Tuhan. Gak bisa soalnya berkali-kali masih jatuh begini. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Sehingga ketika engkau diuji berikutnya. Hey, I succeed. Menang. So Tuhan tuh bukan di surga sana yang gini. Si jatuh lagi. Kasih lagi soal lagi. Kita lihat nih, menang gak nih berikutnya? Ya jatuh lagi. No. Dia mau membuat keikhlasan, kemurnian muncul di dalam diri kita. Amin. Dan tahu gak saudara? Kristus menjadi miskin, ayat berikutnya. Buat kita, supaya apa? Kita jadi kaya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa yang karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya
oleh karena kemiskinannya. Karena kasih karunia Yesus, kita diampuni. Charis isinya pengampunan. Kita diberikan anugerah yang kita nggak layak sebenarnya dapatkan. Saudara bisa lihat ini. Cerita jemaat Makedonia. Cerita yang membuat saudara banyak belajar tentang kasih karunia Allah dan Injil. Cerita yang mulai membukakan mata bahwa engkau dan saya memiliki kasih karunia itu yang memampukan saya untuk generous. Karena Injil gerak segitunya di dalam hati kita. Mustinya Injil membuat kita tahu persis Tuhan segalanya. Tadi waktu nyanyi, dia segalanya. Dia segalanya. Biarlah itu gak cuma jadi kata-kata di nyanyian. Tapi jadi harta berharga banget. Jadi yang paling penting banget, karena apa? Engkau teralihkan sekali karena kasih si Kristus itu muncul. Dan kau terus lihat ke situ. Kau terpana sama apa yang dia kerjakan. It's been in there all the time. Di dalam dirimu. Yuk, izinkan ini untuk mulai bergerak bagi kota ini. Engkau mulai perhatikan orang-orang di sekelilingmu. Mau individual, mau secara jemaat. Engkau mulai bergerak bagi kota ini. Boleh tunjukin gambar berikutnya. Saya lagi gak bicara materi aja, tapi ini tentang dirimu bagi panggilan Allah di kota ini. Sama seperti tiap cerita yang ada mustinya menginspirasi kita untuk mulai bergerak. Biarlah cerita barusan tentang jemaat Makedonia ini menjadi alasan utama untuk kita bersyukur dan bergerak bagi kota Bandung. Sehingga value kita, cara pandang kita terhadap kota diperbaharui. Kristus dan tujuannya menjadi segalanya. Dan saya ingin undang saudara untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa. Saya berdoa supaya saudara memiliki kasih kemurahan hati bersama Tuhan. Pada waktu pemusik menyanyikan satu pujian, penyembah menyanyikan pujian penyembahan yang berikut ini. Siapkan hatimu. Izinkan dia bekerja di dalam hatimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, Berikan hatimu tak untuk disentuh oleh Roh Kudus. jalan-Mu. Sehingga Roh Kudus tidak hanya menggugah dirimu, tapi mengubahkan engkau. Kau tidak lagi dipenjara oleh kemiskinan, ketakutan. Izinkan dia berbicara di hatimu. Izinkan dia membuat kebenaran yang barusan kau dengar. Mendorongmu untuk merespon berkata, ya Tuhan, ini buat saya. Saya mau karyamu semakin nyata dan mengubahkan saya. Engkau sudah terlalu baik. Yesus, engkau kaya sekali jadi miskin supaya aku diubahkan.
membangkitkan sukacita. Roh Kudus, kalau itu engkau boleh taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa bagimu. Kau tidak perlu berdiri di tempatmu, kau cukup taruh dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada ini. Biarlah mereka punya kelaparan dan kehausan untuk dijamah sama Engkau. Karena hanya Engkau saja yang bisa ubahkan. Hanya Engkau saja, hanya Engkau saja. Dan kalau mereka taruh tangan mereka di dada, Tuhan berdoa, biarlah dari dalam hati mereka ada jeritan yang keras keluar. Tuhan, aku mau diubahkan sedemikian rupa oleh karena apa yang Kau perbuat di kayu salib. Aku mau Tuhan, aku mau. Hari ini tidak ngerasa, dari kemarin juga biasa aja. Tapi hari ini aku mau Tuhan. Dan saudara, ketika Engkau memiliki itu di hatimu, saya tahu dan percaya Roh Kudus sedang gerak dan mampukan Engkau berubah. Saya juga orang yang dulu tidak bisa berubah-berubah. Saya juga orang yang gak meresponi Tuhan. Tapi waktu saya datang, minta, bergantung, berharap, Dia ubahkan. Kalau Dia bisa ubahkan saya, Dia akan ubahkan engkau. Dia akan mampukan engkau. Dia akan membuat engkau mencintai Yesus lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur untuk mereka yang mau meresponi Roh Kudus hari ini. So Tuhan berkati mereka. Buat perjalanan mereka merenungkan firman, tidak sama lagi. Semakin dalam, semakin indah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua tangan-tangan yang mau memberi nanti. Waktu kami memberi persembahan, Engkau yang memberikan mereka kemurahan hati-Mu di dalam diri mereka. Buat mereka tahu ketika Yesus sudah lakukan banyak, kami tidak bisa balas. Tapi hati bersyukur itu muncul ketika mereka memberi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu diberitakan. Dan biarlah Tuhan, apa yang menjadi maksud-Mu bagi jemaat ini, terus Kau kerjakan dan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang telah terima firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus berkati.